Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agam Firdaus. Saya peserta Latsar golongan 3 angkatan yang pertama dari instansi kerja RSUD Sengayam dengan formasi jabatan sebagai penata kelola obat dan makanan. Saya akan mempresentasikan tugas agenda 1 dengan pengampu materi Bapak Dr. Jainal Panani MED, yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai penata kelola obat dan makanan. Berdasarkan Menpan RB nomor 11 tahun 2024, tugas pokok dan fungsi jabatan penata kelola obat dan makanan yaitu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi 1. Pengujian, 2. Pemeriksaan, 3. Penilaian, 4. Penyuluhan, 5. Penyidikan di bidang obat dan makanan. Berdasarkan Menpan RB tersebut, maka dapat dideskripsikan uraian tugas penata kelola obat dan makanan yang dapat dilaksanakan di RSUD Sengayam adalah sebagai berikut. 1. Pengawasan penandaan atau pelabelan obat di instalasi farmasi. 2. Penyuluhan atau produk komunikasi informasi dan edukasi obat dan makanan. 3. Pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi. 4. Pengawasan perencanaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Yang kelima, SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan pasien. Yang keenam, SOP distribusi makanan pasien rawat inap. Yang ketujuh, SOP penarikan dan atau pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar. 8. Menyusun laporan penata kelola obat dan makanan secara berkala sebagai bahan penyusunan program yang berikutnya. Dari 8 uraian tugas tersebut, terdapat 5 uraian tugas yang masih belum maksimal dilaksanakan di RSUD Sengayam. Yang pertama, yaitu penyuluhan atau produk komunikasi informasi dan edukasi obat dan makanan. Yang kedua, pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi. Yang ketiga, SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan pasien. Yang keempat, SOP distribusi makanan pasien rawat inap. Yang kelima, SOP penarikan dan atau pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar. 5 isu masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode APKL sehingga ditemukan 3 prioritas masalah utama, yaitu 1. Pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi. Yang kedua, SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan pasien. Yang ketiga, SOP penarikan dan atau pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar. Ketiga prioritas masalah tersebut kemudian ditapis kembali dengan menggunakan metode USG sehingga ditemukan 1 prioritas masalah utama, yaitu pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi. Isu masalah pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi saya identifikasi pada penyimpanan makanan dan bahan makanan kering menggunakan metode pemecahan masalah fishbone. Dari diagram fishbone berikut ini dapat kita lihat isu masalah pemantauan pengelolaan makanan di instalasi gizi pada penyimpanan makanan dan bahan makanan kering dengan berbagai macam akar masalah, yaitu pada mesin. Yang pertama, belum adanya media informasi berbasis internet. Yang kedua, tidak adanya AC atau pendingin ruangan di gedung penyimpanan makanan kering. Yang ketiga, hygrometer sedang rusak. Kemudian pada metode SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan tidak dapat diimplementasikan dengan baik pada bagian material. Yang pertama, bahan makanan datang dalam keadaan tidak standar karena tidak ada pencatatan suhu pada saat barang diterima. Yang kedua, belum adanya pencatatan suhu bahan makanan di gudang kering. Kemudian pada bagian men, terdapat karyawan yang kurang terlatih mengenai sistem hazard analysis critical control point. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam semangat dan salam sehat.